Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1158. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Fatal kepada leluhur suci Sungai Darah. Karena leluhur suci Sungai Darah itu adalah makhluk kacau kuno, dan kemampuan ini saja itu tidak dapat menghancurkannya. Tidak perlu terburu-buru, kata leluhur naga. Dia berkata dengan nada yang meremehkan. Apa? Mendengar itu leluhur iblis luo pun terkejut. Dia pun berpikir, apakah anak ini masih punya kartu lain? Gumam leluhur iblis luo dengan sedikit keraguan. Namun sebelum keraguannya menetap di hatinya, kemudian dia pun melihat cabang-cabang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tubuh Qingchen dan boom! Ranting-ranting atau cabang-cabang hitam itu tercurah dengan panik dan seketika itu langsung menembus leluhur Sungai Darah. Apa? Leluhur suci Sungai Darah itu tiba-tiba meraung. Pohon leluhur iblis, kata leluhur iblis luo. Dia berkata dengan kaget ketika dia merasakan napas pohon iblis dari 10.000 alam pada Qingchen, dan dia menjadi gila. Dia adalah dewa kekacauan dan iblis. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tentang pohon leluhur klan iblis? Itu adalah pohon iblis yang lahir di kosmos dan alam semesta dipelihara. Bahkan para dewa dan iblis yang kacau ini suka duduk di bawah pohon leluhur klan iblis untuk menerangi jalan. Pohon leluhur klan iblis itu agak mirip dengan pohon kekacauan. Yang satu dibesarkan dalam kekacauan, sedangkan yang lainnya dipadatkan oleh kekuatan negatif. Di antara keduanya, pohon kekacauan mengandung kekuatan kekacauan yang dapat menyerap kekuatan waktu, sedangkan pohon leluhur klan iblis itu memiliki kejutan tertentu kepada jiwa. Oleh karena itu, leluhur iblis luo dan jiwa mereka yang lain tidak takut pada pohon kekacauan, tetapi mereka sangat takut dengan penindasan jiwa dari pohon leluhur iblis. Tentakel-tentakel pohon leluhur iblis mengalir deras ke dalam tubuh leluhur Sungai Darah dan menekan jiwa leluhur Sungai Darah. Leluhur Sungai Darah akhirnya menjadi marah saat ini karena dia pada saat ini merasakan krisis untuk pertama kalinya. Darah yang tak ada habisnya mendidih seolah-olah akhirnya akan tiba. Hahaha, leluhur suci Sungai Darah yang tua, kamu sekarang akhirnya takut, kata leluhur naga. Dia tertawa terbahak-bahak. Pohon iblis ini sekilas tidak dalam kondisi puncak, tetapi itu juga ingin menekan leluhur ini, kata leluhur Sungai Darah. Dia meraung dan seketika tubuhnya dipenuhi darah, kecuali tekanan darah yang ditekan oleh pohon iblis dari 10.000 alam. Sisa darahnya mengalir deras ke dalam belenggu formasi 10.000 naga dan formasi 100 dewa iblis untuk memasuki sungai yang kacau ini. Tidak, bocah ras manusia, jangan biarkan rohnya memasuki sungai yang kacau ini, kata leluhur naga. Dia buru-buru berkata kepada Qingchen. Karena begitu leluhur suci Sungai Darah memasuki sungai yang kacau. Dengan sungai yang begitu luas dan kacau, dengan kemampuan mereka saat ini, mustahil untuk bisa memaksa leluhur suci Sungai Darah untuk keluar lagi. Batu giok kacauan tolak, kata Qingchen. Sebenarnya leluhur naga tidak perlu berbicara karena Qingchen saat ini telah mendesak batu giok kekacauan. Seketika kekuatan inti kacau yang berkabut menyebar keluar dari tubuh Qingchen dan segera mengalir ke sungai yang kacau dan boom, seluruh sungai yang kacau itu pun tiba-tiba bersinar. Perlu dipahami bahwa terbentuknya sungai kacau ini sendiri itu dibentuk oleh aura kacau yang terus-menerus dipancarkan oleh batu giok kekacauan selama ratusan juta tahun. Dan sekarang, batu giok yang kacau itu telah dikendalikan oleh Qingchen. Dan selama Qingchen mau, bagaimana mungkin leluhur Sungai Darah ini bisa memasuki sungai kacau? Segera sungai yang kacau yang luas itu bermekaran dengan cahaya yang mengerikan. Dan kemudian terlihat bahwa leluhur Sungai Darah pun ditolak oleh sungai yang kacau. Namun di saat itu, kemudian, kekuatan berwarna darah mengalir, lalu kemudian membentuk sosok berwarna darah yang menjulang tinggi. Sosok berwarna darah ini, itu seperti sungai berwarna darah yang mengembun, terus-menerus bergelombang dan mengalir, memancarkan aura berdarah. Dengan kekuatan menekan darah abadi yang meresap, membuat jantung semua orang berdebar-debar. Bagaimanapun,
Inilah kekuatan darah yang telah dipadatkan oleh leluhur sungai darah selama ratusan juta tahun. Ini seperti leluhur naga yang menghasilkan danau jiwa di sarang naga. Kekacauan danau itu dipadatkan oleh selama ratusan juta tahun. Seberapa kuatkah itu? Itu tidak boleh kalah dengan kekuatan darah leluhur sungai darah ini. Namun kekuatan darah yang tak ada habisnya itu dikumpulkan bersama. Tetapi pada saat ini, leluhur suci sungai darah benar-benar panik. Karena bukan saja dia tidak bisa memasuki sungai yang kacau, bahkan semua kekuatannya di sungai yang kacau itu ditolak. Artinya, dia benar-benar terpapar pada leluhur iblis Luo dan leluhur naga Hong Huang. Tidak diragukan lagi, ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi ahli teratas setingkatnya. Tidak sesederhana itu untuk memaksa leluhur ini keluar, kata leluhur suci sungai darah. Walaupun dia sudah terdesak, tetapi dia meraung. Segera tanda darah meresap padanya. Dia dengan gila membombardir formasi 10.000 naga dan formasi 100 dewa iblis. Dan sekarang, leluhur suci sungai darah yang telah mengumpulkan semua kekuatannya bukanlah sesuatu yang leluhur naga dan juga leluhur iblis Luo bisa menjebaknya. Bahkan, pohon iblis dari 10.000 alam Qin Chen pun tidak dapat sepenuhnya menjebak leluhur suci sungai darah ini. Hahaha, apa kataku? Kalian tidak akan bisa menjebak leluhur ini sama sekali, kata leluhur suci sungai darah. Dia tertawa keras, dan dia pun seketika langsung meledakkan formasi 10.000 naga dan formasi 100 dewa iblis dengan keras, dan langsung menyebabkan leluhur iblis Luo dan juga leluhur naga Hong Huang mendengus bersama, dan jiwa mereka sedikit berfluktuasi. Segera setelah itu, leluhur suci sungai darah menghantam sungai kacau di bawah mencoba menghilang. Meskipun leluhur naga dan leluhur iblis Luo tidak bisa menjebaknya, namun dia saat ini juga tidak bisa menghilangkan tekanan dari pohon iblis 10.000 alam. Oleh karena itu, daripada dia terus bertarung dan malah akan melemahkannya, dia pun mengambil keputusan lebih baik masuk ke sungai kekacauan dan menghilang. Bagaimanapun leluhur naga dan yang lainnya, menurutnya, mereka tidak akan bisa membawanya. Tidak baik, kata leluhur iblis Luo. Ekspresinya berubah di saat dia melihatnya. Karena jika dia benar-benar membiarkan leluhur suci sungai darah melarikan diri, maka mereka akan menderita kerugian besar kali ini. Belum lagi kehilangan sedikit jiwanya, mereka tetap tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan pada saat ini mata Qin Chen juga tiba-tiba berkedip dan seringai muncul di sudut mulutnya. Memang yang kuinginkan adalah kamu kembali ke sungai yang kacau, kata Qin Chen. Pelangi ilahi mekar di matanya. Dan saat leluhur sungai darah itu memasuki sungai yang kacau, cakram Giok Qian Kun tiba-tiba berputar. Dan batu giok yang kacau di dalam cakram Giok Qian Kun berkembang dengan sumber kekuatan yang tak ada habisnya. Ayo datang! Mendengar teriakan Qin Chen, sungai kekacauan di bawah seketika meledak. Itu berubah menjadi kolom air ke langit. Itu langsung mengalir menuju ke dalam dunia kacau cakram Giok Qian Kun. Dan seluruh sungai itu langsung dimasukkan ke dalam cakram Giok Qian Kun oleh Qin Chen. Apa? Tidak! Di sungai yang kacau itu, leluhur sungai darah yang baru saja memasukinya dan belum sempat keluar, dia mengeluarkan raungan marah. Dan dia buru-buru mencoba melarikan diri dari sungai yang kacau ini. Namun, itu sudah terlambat. Bersama dengan sungai yang kacau, sungai itu pun langsung menghilang ke dunia di dalam cakram Giok Qian Kun. Sungai beserta leluhur sungai darah pun masuk ke dalam cakram Giok Qian Kun. Sesaat kemudian, uap air sungai yang kacau tak berujung mengalir deras dan dunia tiba-tiba pulih dengan tenang. Anak ras manusia, kemana perginya leluhur suci sungai darah? Kata leluhur iblis Luo seraya memandang Qin Chen dengan marah, dengan kecemburuan yang kuat di matanya. Dan dalam sekejap mata, leluhur sungai darah dibawa pergi oleh Qin Chen. Pemandangan ini membuatnya merasa merinding dan seluruh tubuhnya tegak. Ini adalah ahli teratas kuno tingkat dewa dan iblis kuno, bahkan dia tidak bisa masuk ke dalam formasi 100 dewa iblis. Tetapi dia dibawa pergi oleh anak ras manusia di depannya. Pada saat ini, leluhur iblis Luo memandang Qin Chen dengan ketakutan yang kuat. Tentu saja lebih banyak kemarahan. Sial, leluhur iblis Luo menganggap ini terlalu keterlaluan. Jelas sekali leluhur suci sungai darah ditekan oleh mereka bersama-sama. Namun sekarang, itu diambil oleh Qin Chen sendirian. Lalu dia melakukannya sebelumnya hanya dengan sia-sia. Pada saat ini, Qin Chen melirik leluhur iblis Luo dengan acuh tak acuh dan Qin Chen pun berkata dengan dingin, "Leluhur sungai darah dibawa ke dunia kecilku olehku. Kenapa? Apakah kamu juga ingin masuk?" kata Qin Chen. "Dunia kecil? Nah, kamu berbohong kepada siapa?"
kata leluhur iblis Luo. Dia sangat ketakutan sehingga dahinya berkeringat dingin dan dia menus dingin. Sementara saat ini Molly juga nampak memiliki wajah jelek dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Qin Chen, kamu terlalu berlebihan. Semua orang juga merupakan mitra dalam pertarungan sebelumnya, tetapi kamu telah mengambil semuanya. Lalu, apa keuntungan yang bisa diambil olehku dan leluhur iblis Luo?" Mendengar itu, Qin Chen pun memandang Molly dengan ekspresi aneh. Molly ini sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah rekannya. Apakah Molly ini serius? Pada saat ini Qin Chen pun melirik kabut hitam tidak jauh dari sana. Di sini, di mana kekuatan gelap khusus yang sedikit berbeda dari kekuatan gelap yang diperoleh iblis di luar. Anda pasti tertarik. Anda dapat mempelajarinya dengan cermat. Sebagai ganti bagi Anda, harus ada harta karun di sungai yang kacau ini. Anda bisa mendapatkannya sesuai keberuntungan Anda sendiri. Saya tidak akan menghentikannya, kata Qin Chen kepada Molly. Kabut gelap ini tidak hilang dengan lenyapnya leluhur suci sungai darah, membuat Qin Chen samar-samar memahami bahwa kekuatan gelap ini tidak ditinggalkan oleh leluhur suci sungai darah. Dan setelah mengatakan itu, sosok Qin Chen pun bergetar dan Qin Chen pun tiba-tiba menghilang lalu memasuki cakram Gyeokyan Kun. Sekarang yang perlu dilakukan Qin Chen adalah menyiksa leluhur suci sungai darah. Hahaha, aku juga pergi, kata leluhur naga. Dia tertawa. Dan kemudian dia pun segera memasuki dunia yang kacau. Sial, kedua orang ini, kata leluhur iblis Luo. Dia melompat karena marah. Senior leluhur iblis Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Molly. Dia berkata kepada leluhur iblis Luo. Apa yang bisa kita lakukan? Kabut itu memang agak aneh. Ayo kita pelajari, kata leluhur iblis Luo. Namun jangan khawatir, meskipun leluhur sungai darah ini ditekan oleh mereka, namun, monster tua itu tidak mudah untuk bisa menyerah. Jika tidak, bagaimana dia masih bisa hidup sampai saat ini? Kata leluhur iblis Luo. Dia berkata dengan nada yang meremehkan. Jika leluhur suci sungai darah begitu mudah untuk dibunuh dan dimurnikan, maka orang itu pasti akan jatuh ke sungai yang panjang untuk waktu yang lama dan tidak akan dapat bertahan sampai sekarang. Dan meskipun Qin Chen dapat mengambil leluhur suci sungai darah, tetapi jika Qin Chen itu ingin menyempurnakan pihak lain, saya khawatir tidak mungkin melakukannya tanpa bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sementara saat ini di dalam cakram Gyeokyan Kun, aura kekacauan yang tak ada habisnya terus melonjak. Dan leluhur suci sungai darah muncul di sini dan dia tiba-tiba melonjak dengan gila. Gemuruh. Seluruh dunia kacau cakram Gyeokyan Kun itu berguncang hebat. Dan lalu sosok Qin Chen muncul di sana, disusul dengan sosok leluhur naga yang juga muncul di sana. Bos, kata Xiaolong. Dia segera bergegas. Dia langsung menghadap Qin Chen. Dan kemudian melihat leluhur naga, matanya menunjukkan rasa yang hormat. Bagaimanapun juga, leluhur naga ini adalah leluhur Xiaolong. Xiaolong, bagaimana kabar Wan Kata Qin Chen. Dia bertanya. Bos, dia baik-baik saja. Dia hanya ingin keluar dari sini, kata Xiaolong. Dia berkata dengan hormat. Bocah bau, tempat apa ini? Biarkan leluhur ini keluar. Dan kamu, leluhur naga, kamu sangat bermartabat, tetapi kamu menjadi bawahan anak manusia ini. Itu terlalu memalukan bagi makhluk kuno sepertimu, kata leluhur sungai darah itu. Dia meraung. Dia seperti raksasa berwarna darah, dan dia ingin keluar dari sini. Jangan repot-repot. Di duniaku ini, kamu tidak akan bisa keluar, kata Qin Chen. Dia berkata sambil menus dingin. Namun diam-diam Qin Chen merasa menakjubkan di dalam hatinya. Leluhur suci sungai darah ini benar-benar kuat. Jika bukan karena cakram Gyeokyan Kun yang telah mengalami transformasi, yang telah berubah menjadi dunia yang kacau. Dan jika hanya mengandalkan cakram Gyeokyan Kun sebelumnya sebagai dunia kecil, maka belum tentu itu bisa menjebak leluhur suci sungai darah. Bahkan jika hanya ada satu jiwa yang tersisa, leluhur suci sungai darah masih kuat dan menakutkan. Dunia kecilmu, kata leluhur sungai darah. Dia mencibir. Apa duniamu? Ini hanyalah dunia kecil. Lihatlah bagaimana leluhur ini akan membombardir dunia kecilmu. Dunia kecil sama sekali tidak layak untuk menjebak leluhur ini, kata leluhur suci sungai darah. Dan kemudian gemuruh. Leluhur suci sungai darah dengan panik mendesak kekuatan darahnya sendiri untuk membombardir kemana-mana. Melihat itu, mata Qin Chen tetap acuh tak acuh. Dia pun menatap dingin ke arah leluhur suci sungai darah. Segera sekelompok kekuatan kacau melonjak di tangan Qin Chen.
Saya tidak peduli siapa Anda. Saya, Qin-Chen, mulai hari ini dan seterusnya akan menjadi tuanmu. Namun sebelum itu, saya ingin kamu memberitahu saya apa yang terjadi kepadanya, kata Qin-Chen seraya menunjuk ke arah Sang Guan Wan-er. Namun ketika kata-kata Qin-Chen itu jatuh ke telinga leluhur Sungai Darah, itu pun seketika membuat leluhur Sungai Darah tertawa liar. Hahaha, hahaha, hahaha. Suara leluhur suci Sungai Darah itu meraung. Dia tertawa dengan jijik. Suaranya terdengar di telinga seperti guntur yang bergemuruh, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang sangat lucu seumur hidupnya. Qin-Chen, tuanku, wah, apa menurutmu kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan membawa leluhur ini ke dunia kecilmu? Saya pikir kamu masih belum memahami situasinya. Nah, walaupun kamu dapat menjebak leluhur ini, namun hanya mengandalkan ras manusia kecilmu. Meskipun leluhur ini mengizinkanmu untuk memurnikan leluhur ini, tetapi mengandalkan basis kultivasimu, leluhur ini khawatir bahwa kamu tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Hahaha. Leluhur Sungai Darah itu masih tertawa terbahak-bahak. Nah, beri kamu satu kesempatan terakhir. Lepaskan leluhur ini jika tidak. Bahkan jika di dunia kecil ini, leluhur ini masih dapat dengan mudah membunuhmu. Kata leluhur Sungai Darah itu. Dia berkata dengan suaranya yang sangat dingin. Sementara saat ini, leluhur naga Hong Huang juga mengerutkan kening di samping. Namun memang benar, perkataan leluhur suci Sungai Darah tidak dilebih-lebihkan. Karena dengan basis kultivasi Qin-Chen saat ini, tidak ada masalah untuk bisa menjebak leluhur suci Sungai Darah. Namun, jika Qin-Chen ingin memurnikan leluhur suci Sungai Darah, saya khawatir itu sangatlah sulit. Dan bahkan mungkin tidak mungkin. Nah, lepaskan leluhur ini. Tahukah kamu sudah berapa lama leluhur ini hidup? Saya khawatir itu sudah hampir ratusan juta tahun. Nah, apa yang anak kecil sepertimu ketahui? Kata leluhur Sungai Darah. Miliaran tahun, kata Qin-Chen yang mencibir. Apakah aku tinggal di dalam bintang gelap ini seperti anjing mati sepertimu? Kata Qin-Chen. Nah, kamu ingin mati? Kata leluhur Sungai Darah. Dia meraung. Dia pun segera meledakkan kekuatannya, dan ketika kekuatannya meledak, seluruh dunia yang kacau itu pun berguncang, disertai dengan suara melolong seperti darah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi leluhur suci Sungai Darah, Qin-Chen nampak berdiri diam, dan tiba-tiba Qin-Chen meledak dengan energi kekacauan yang tak ada habisnya. Dunia yang kacau ini, Cakram Gyokian Kun ini adalah dunia Qin-Chen, dan di sini Qin-Chen adalah dewanya. Kekuatan surga di dunia yang sangat kacau tiba-tiba bertahan seperti pilar langit. Itu langsung menghalangi serangan leluhur Sungai Darah dan boom. Tidak peduli bagaimana leluhur Sungai Darah menyerang Qin-Chen, dia tidak akan dapat melanggar aturan kacau ini. Dan tidak peduli bagaimana dia bergegas menuju Qin-Chen, jarak antara dia dan Qin-Chen sepertinya tidak bisa dicapai. Saya tidak percaya. Sungai Darah, formasi besar, buka, kata leluhur Sungai Darah itu, dan kemudian boom. Leluhur suci Sungai Darah tiba-tiba bergerak. Dengan lambaian tangannya, sumber darahnya naik dan berkas darah berubah menjadi pilar cahaya yang mencapai langit. Dengan cepat terbentuk menutupi Qin-Chen dari berbagai arah. Darah di langit semuanya menekan dan menghalangi pembentukan darah, menutupi Qin-Chen dari sudut dan semua ruang kosong. Pada saat ini, formasi Sungai Darah dirilis oleh leluhur Sungai Darah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah formasi darah terkuat di dunia. Ini berlapis-lapis, seperti melakukan perjalanan melalui ribuan dunia dan ruang tanpa akhir. Tidak peduli seberapa kuatnya, orang kuat pun akan mudah disingkirkan di dalam formasi ini. Tetapi Qin-Chen nampak dia tidak bergerak. Dia malah membiarkan formasi berdarah itu menyerangnya. Formasi itu sangat menakutkan, seperti badai mengerikan yang menyapu segalanya. Akan tetapi ketika itu menyentuh Qin-Chen, semuanya runtuh dalam sekejap. Formasi darah itu akan menimbulkan badai darah yang sangat mengerikan. Badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Itu cukup untuk menghancurkan dunia dengan mudah. Tetapi nampak berdiri di tengah badai, mulut Qin-Chen setengah menyeringai. Seluruh tubuh Qin-Chen tidak bergerak. Bahkan bajunya, bahkan ujung rambutnya sekalipun tidak tergerak sedikit pun. Apa? Seketika keheranan yang tak ada habisnya muncul di wajah leluhur Sungai Darah itu. Ini hukum kontrol, dunia kacau, kata leluhur Sungai Darah. Dia menggertakkan giginya. Saat pertama kali dia masuk ke dunia ini, samar-samar dia sudah merasa bahwa
dunia ini jelas bukanlah dunia kecil biasa. Karena bagaimana mungkin dunia kecil bisa menjebaknya? Namun, dia, leluhur Sungai Darah, dia tidak berani memikirkan bahwa dunia kecil ini adalah dunia yang kacau. Karena dunia yang kacau itu sangatlah menakutkan. Bahkan makhluk kacau kuno seperti dia pun tidak dapat memilikinya. Dan menurutnya tidak mungkin bagi anak manusia kecil bisa memilikinya. Tetapi sekarang, dia akhirnya percaya bahwa apa yang ditelan oleh Qin Chen adalah dunia yang kacau. Di dunia yang kacau ini, aturan kekacauan yang dikendalikan oleh anak ras manusia ini, itu adalah dewa di dunia ini. Dan anak ini tidak akan terkalahkan di ruang ini. Itu seperti anak ini tak akan tertandingi di dunia yang kacau ini.